Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami. Sebelum melanjutkan diskusi, kita simak tayangan grafis berikut ini. Ya pemirsa, ini adalah statement dari Pangi Syarwi Caniago, seorang pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah yang mengatakan bahwa kasus korupsi yang menjerat kader-kader Partai Demokrat juga harus menjadi pelajaran bagi parpol lain. Sementara Nur Hayati Ali Assegaf, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, mengungkapkan bahwa tentunya Demokrat tetap mendukung pemberantasan korupsi. Kami prihatin sekali kejadian kemarin karena Pak Jero yang juga kader Partai Demokrat. Kita harus mengamini apa yang disampaikan oleh kedua tokoh tadi karena tidak mungkin juga kita selalu berdiskusi tentang kader siapa lagi yang terjerat kasus korupsi, ya kan? Cukup sampai di Pak Jero kalau Demokrat, Bu Andi. Apakah Anda punya prediksi ada nama-nama lain dari partai Anda yang kira-kira harus dibersihkan dari kepengurusan partai? Sepanjang pemberantasan korupsi, baik KPK maupun penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan seterusnya ini bekerja secara maksimal, saya kira tidak menutup peluang kemungkinan ada tersangka-tersangka baru dan dari Partai Demokrat dan kasus-kasus yang baru di semua partai politik, baik partai politik pemerintah maupun yang oposisi, ya. Karena ini kalau kita bicara pemerintah kan bukan hanya menteri saja. Betul. DPR parlemen kita juga terlibat dalam konteks pembahasan anggaran, pengawasan dan lain-lain. Nah, ini yang kita kembali kepada sistem sekali lagi bahwa di pemerintahan tingkat nasional, pemerintahan tingkat daerah, semua peluang untuk melakukan korupsi ini ada. Dan siapapun yang duduk di situ, mau partai politik, mau non partai politik, apakah dia profesional bahkan dari akademisi juga sama gitu loh. Maksud saya adalah kita jangan tanda kutip hanya selalu menyalahkan partai politik apabila terkena sesuatu kasus korupsi. Mereka memang lebih dekat kepada persoalan itu, tetapi mereka juga yang diberi kewenangan menjadi penguasa dan tanda kutip sebagai profesionalisme juga ada yang bahkan kita mengatakan dia lebih ideal, tapi juga kena juga gitu. Nah, mari kita evaluasi kalau masih ini terjadi. Berarti ada sistem yang harus kita benahi, yang harus kita evaluasi seperti tadi. Bagaimana pendanaan partai politik? Apakah kita akan meniru Jerman misalnya sebagai bagian untuk melakukan preventif terhadap mengurangi, paling tidak kan meniadakan mungkin pansi panjang ini ya, tapi kurangi dulu bertahap preventif ini agar supaya partai politik setiap melakukan kegiatan yang sudah ada dana dari sumber-sumber yang jelas. Nah, yang tidak mengambil dari dana-dana yang dari mana tadi sumbernya kan. Yang kedua, pengusaha misalnya. Pengusaha ini juga memang selalu cenderung menggoda. Ya kan, menggoda siapapun yang duduk di pemerintahan gitu. Nah, karena mereka mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan proyek tadi. Nah, ini yang kita katakan bahwa sistem ini adalah tidak berdiri sendiri. Oknumnya ini pasti ada dari internal pemerintahan, birokrasinya juga begitu. Demikian juga dengan dari pihak luar yang ikut dalam ini berjamaah ya. Itu. Mas Tama, catatan apa yang bisa Anda sampaikan kepada publik kita dan khususnya bagi partai politik sehingga cukuplah sudah ini berhenti di sini? Ya, sebetulnya kita lihat ada 3 poin ya yang harus kita benahi. Yang pertama soal penegakan hukum, itu sudah pasti. Jadi memang kondisi agresif dalam tanda positif hari ini itu memang harus dikembangkan. Tidak hanya KPK tapi juga kejaksaan dan kemudian kepolisian, itu yang pertama. Yang kedua, itu bicara soal sistem pendanaan partai politik. Ini yang memang tadi sudah dibahas juga, bagaimana kemudian memang harus mendapatkan pos-pos yang halal dalam tanda kutip, kemudian juga tidak membiarkan pengusaha begitu leluasa untuk menguasai partai dengan menggunakan pendanaan mereka. Ini karena membahaya. Kita lihat efeknya misalnya. Jadi yang terjadi, misalnya, saya hitung dari 4 tahun terakhir ya Mas, 4 tahun terakhir, itu kepala daerah ada sekitar 25 orang tersangka. Kemudian yang legislatif yang udah pasti partai politik, itu ada sekitar 251 orang. 251? Iya, tersangka dalam 4 tahun terakhir. Dan jumlahnya itu setiap tahun makin signifikan. Iya. Jadi menurut saya ini suatu hal yang gila. Karena ongkos politik juga setiap tahun makin tinggi. Nah, ini yang ketiga. Bagaimana jadi, kemudian ongkos politik pun ada inflasinya. Betul. Ini yang terjadi. Tadi pembenahan dilakukan oleh partai juga oleh pemerintah. Saya rasa pemerintah juga bagaimana kemudian dia harus bisa profesional melepaskan soal tadi bagaimana cara-cara kotor politik untuk mendapatkan uang itu bisa dikanalisasi oleh pemerintah. Karena saya tetap berasumsi bahwa corruption is the dark side of politics. Jadi memang sisi gelapnya dari politik adalah korupsi ini. Nah, ini yang kemudian jadi masalah yang kita selesaikan. Saya tambahkan masyarakat pemilih kita juga harus disadarkan untuk tidak selalu memilih orang karena persoalan dia punya uang, punya sembako gitu ya, punya serangan pajar. Nah, ini kan semua ada kesinambungannya gitu.
memang masyarakat kalau ketika diberi sesuatu, emang calonnya mau bilang mengatakan baik kepala daerah maupun anggota DPR, berarti yang saya kasih kamu kemarin itu uang dari korupsi itu misalnya. Kan? Jadi kan semua lini harus ada secara simultan lah bagaimana melakukan pemberantasan bersama. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya harus mengakhiri diskusi kita kali ini, tapi perjuangan melawan korupsi tidak boleh berhenti di sini. Bu Andi, terima kasih bersama kami. Mas Tama, sampai ketemu lagi. Sukses buat Anda berdua. Dan pemirsa, demikianlah diskusi kita dan tetap bersama kami karena perkembangan informasi dari sudut pandang sosial media akan hadir sesaat lagi, tentunya bersama kami di Berita 1.